Halo, perkenalkan, nama saya Nohan Aurel dari kelas 15 4B01. Pada video ini saya akan membahas perilaku pengendara motor yang melawan arah sebagai bentuk mengambil hak pengguna jalan lain dalam perspektif pendidikan anti korupsi. Pengertian korupsi sendiri ini adalah korupsi tidak hanya berarti mengambil uang negara dan sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, korupsi juga dapat dimaknai sebagai perilaku yang mengutamakan kepentingan pribadi dengan melanggar aturan. Dan dengan melanggar aturan dan merampas hak orang lain, salah satu contohnya adalah pengendara motor yang sengaja melawan arah. Analisa kasus. Pengendara yang melawan arah biasanya ingin menghemat waktu atau menghindari putaran yang lebih jauh. Mereka sadar tindakan tersebut melanggar aturan, tetapi tetap dilakukan demi keuntungan pribadi. Akibatnya, pengendara yang berada di jalur yang benar harus mengalah, mengerem mendadak, bahkan terkadang turun ke bahu jalan agar tidak tabrakan. Hak pengguna jalan untuk berkendara dengan aman akhirnya dirampas. Di sini saya memiliki PPT. Di sini adalah korupsi hak jalan ketika lawan arah merampas pengendara lain demi ego pribadi jalan raya. Mengapa ini disebut korupsi? Karena korupsi bukan hanya sekedar mencuri uang negara. Melawan arah adalah korupsi ruang publik, etika, dan waktu milik orang lain yang patuh. Tragedi yang terus berulang adalah 77.97% disebabkan kelalaian manusia. Sikap abai berujung maut. Data di Lantas Polri secara konsisten menunjukkan bahwa faktor manusia human error menjadi penyumbang terbesar kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Kontras dua perspektif, pengendara tertib dan pelanggar lawan arus. Dan sini saya akan menjelaskan pengendara tertib. Mereka meluangkan waktu ekstra mematuhi rambu-rambu dan tertib di jalurnya untuk menjaga keselamatan bersama. Hak keamanan mereka dikompromi dan dicuri oleh perilaku egois pengguna jalan lain yang melanggar. Dan pelanggar lawan arus menggunakan alasan pembenaran klasik seperti jaraknya dekat, hemat waktu, atau malas memutar jauh, dan sebagainya. Ada orang-orang banyak alasan. Mengorbankan keselamatan kolektif demi menghemat beberapa atau menit untuk kepentingan mereka sendiri. Dampak dan korupsi, dan di sini saya akan menjelaskan dampak korupsi jalanan. Di sini ada 3 poin. Pertama, pencurian hak aman. Merampas rasa aman pengendara dari arah berlawanan yang tidak mengantisipasi ancaman abnormal. Kemacetan sistematik. Penjumpatan arus di titik rawan akibat menumpukan kendaraan pelanggar di bahu jalan sempit. Yang ketiga, kerugian finansial. Jasa berhak membatalkan santunan kecelakaan bagi pelaku pelanggar lalu lintas tersebut. Di sini ada motif umum pelanggaran. Pertama, ada mengejar waktu atau malas memutar 50%, merasa aman tidak dapat tugas tidak polisi 30%, atau ikut-ikutan orang, normalisasi sosial 20%. Mayoritas pelanggar menyadari bahwa tetapi tetap melakukannya karena dorongan pragmatisme pribadi dan minimnya pengawasan petugas aktif. Walaupun ada CCTV ya sekarang, tapi tetap ada aja yang melawan arus. Batas kebebasan kita. Hak berkendara Anda dibatasi oleh hak pengguna jalan lain untuk selamat sampai tujuan. Saya mempunyai pengalaman pribadi dari 3 poin ini, yaitu yang ikut-ikutan. Pengalaman pribadi saya adalah beberapa kali saya melihat bahkan mengalami situasi ketika sedang berkendara sesuai jalur, tiba-tiba ada motor dari arah berlawanan. Saya terpaksa mengurangi kecepatan dan memberi jalan agar tidak terjadi kecelakaan. Agar tidak terjadi kecelakaan ini,
Terkadang saya harus mengalah dengan melawan arus dengan pelawan arus ini. Pelawan arus ini kadang-kadang klakson nyebelin gitu. Tapi juga pelawan arah ini mengambil hak orang. Penyebabnya adalah ingin cepat sampai, malas memutar arah, ya ini poin ini. Menganggap pelanggaran kecil, kurangnya kesadaran, lemahnya kepatuhan terhadap aturan. Dampaknya itu resiko kecelakaan meningkat, pengguna jalan lain merasa tidak aman, memicu orang lain ikut melanggar, menurunkan budaya tertib berlalu lintas. Perilaku melawan arah mungkin terlihat sederhana, tetapi mencerminkan sikap yang pribadi dengan mengorbankan hak orang lain. Sikap anti korupsi tidak hanya diwujudkan dengan menolak korupsi uang, tetapi juga dengan menghormati aturan dan hak sesama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memulai dari hal kecil seperti tertib berlalu lintas, kita ikut membangun budaya yang lebih jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, di sini kita balik ke poin sini PPT ini. Berani tertib, berani jujur. Dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.